A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah di hari Jumat yang ketiga di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenikmatan yang sedang dimintakan oleh para penghuni kubur, orang-orang yang sudah pindah ke dalam alam barzakh, adalah sedang meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kita masih hidup, maka tidak layak kita mengeluh, tidak layak kita tidak bersyukur, karena apa yang kita miliki sekarang ini tidak dimiliki mereka yang ada di barzakh. Maka kita bersyukur berlipat ganda pada hari ini, detik ini kita dalam keadaan mendapatkan hidayatul taufik atau hidayatul irsyad. Kita tahu ini hari Jumat, kemudian badan kita, seluruh anggota tubuh kita ini kita mampu ajak untuk berkumpul taat kepada Allah di dalam rumahnya ini. Al-Imam Ghazali kemudian diteruskan oleh Al-Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya menerangkan, kalau kita susah bersyukur karena merasa tidak punya apa-apa, maka sering-seringlah datang ke kuburan. Lihatlah nisan-nisan itu, di bawah nisan orang-orang yang ada di dalam kubur sedang minta hidup kembali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang kedua kita di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah satu dari 4 bulan yang mulia atau bulan haram. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sejak dunia langit berikut isinya ini diciptakan, sudah ditetapkan 12 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang sendirian tidak ada temannya adalah bulan Rajab. Maka apa yang harus kita lakukan selama bulan haram ini? Menjaga diri kita dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Ada hadis mengatakan puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan-bulan haram. Ada yang memaknai bulan Muharram, tetapi yang umum disebutkan 4 bulan ini kita disunahkan memperbanyak puasa. Bukan hanya puasa, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah setelah bulan Ramadan tentunya ya bulan-bulan haram. Sebagian dari kita, saudara-saudara kita sudah ada yang di tanah Madinah, juga ada di tanah Mekah. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan, sekaligus mari kita optimis, siapapun dari kita dimampukan oleh Allah untuk berangkat haji, minimal mendapatkan pahala haji. Tidak semua orang mungkin dimampukan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi Allah Maha mampu membuat kita yang duduk di Masjid An-Nahdhah ini atau di masjid-masjid manapun di rumah kita tetap mendapatkan pahala haji. Rasulullah SAW bersabda, ditulis dalam atau dibukukan oleh Imam Ghazali dalam Ihya maupun ulama-ulama yang lain. Ada peringatan keras dari Rasulullah SAW. Siapa yang mampu haji sampai dengan meninggal tidak ada kerenteking hati, tidak ada niat di dalam hatinya untuk berangkat haji, maka silakan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maka yang pertama, kemudian bagaimana agar kita mendapatkan pahala haji? Kita berazam sekaligus berniat dan memulai. Kemudian ada yang suka berkata, saya belum haji Pak Kiai, Pak Ustadz, karena saya belum dipanggil. Pernyataan ini bohong.
Karena sebelum kita lahir ke muka bumi ini, bahkan sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, kita sudah ada perjanjian kepada Allah Ta'ala. Ruh kita ditanya, kamu setuju aku sebagai Tuhanmu? Kita jawab, qalu bala. Kamu setuju mau melaksanakan syariat Islam, sholat, zakat, puasa, haji? Qalu bala, saya setuju. Maka setelah itu baru ruhnya ditiupkan ke dalam perut ibu kita. 9 bulan kita ada di situ, kemudian lahir ke dunia. Yang kedua, Nabi Ibrahim telah mengundang kita. Begitu selesai beliau membangun Ka'bah, diperintahkan Allah naik ke atas bukit Jabal Abi Qubais. Hari ini menjadi istana raja kerajaan Arab Saudi. Beliau mengundang kita sebagaimana dibukukan dalam surat Al-Hajj ayat 27. Dan Rasulullah SAW, pemimpin dan penyelamat kita, pemberi syafaat kita, telah mencontohkan. Jadi tidak ada orang yang belum diundang. Yang ada kitanya belum berniat. Maka siapapun yang ada di majelis ini belum berniat, maka mari berniat. Ya Allah, saya ingin berniat haji, maka mampukan. Yang kedua, setiap hari berdoa. Doanya selain minta dicukupkan rizki, diberi anak solehah, keluarga sakinah, jangan lupa, ya Allah mampukan saya menunaikan ibadah haji. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam mengatakan, kapan doa itu dikabulkan? Kalau Allah telah menggerakkan lisan dan hati kita meminta. Doa menjadi isyarat akan dikabul oleh Allah kalau kita meminta. Begitu kita ngomong, Allahumma yassir lana ziyaratan al-Makkah wal Madinah mubarakah warzuqna salamatan bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita berangkat haji. Yang ketiga, jangan lupa menyisihkan sebagian harta kita untuk nyicil ongkos berangkat haji. Tahun 2015 Al-Fakir berangkat haji, ketemu atau mendengar ya, ada seorang tukang jamu dari Tasikmalaya ngumpulin duit selama 30 tahun. Tahun ini diberitakan oleh media resmi, ada seorang tukang pijet mengumpulkan uangnya setiap hari 10.000 selama 24 tahun. Tahun 2015 juga saya umroh bersama seorang ibu-ibu tukang sapu di sebuah SD. Beliau mengumpulkan setiap ada pembagian rapot, orang tua suka ngasih dan seterusnya, terkumpullah uang sekitar 26 juta kemudian umroh. Mari kita lihat, dari uang yang kita terima dari pekerjaan kita, bisnis kita, sudah disisihkan belum untuk nyicil berangkat haji ini? Kalau oleh yang namanya berangkat haji sekarang, ONH pemerintah kurang lebih angkanya sekitar 90 atau 100 juta. Kemudian disubsidi oleh pemerintah sekitar 40 juta. Maka kita akan harus mengumpulkan uang sekitar 60 juta. 60 juta itu kalau kita kumpulkan selama kurang lebih 30 tahun, maka 1 tahun hanya 2 juta. Dibagi 12 bulan, 1 bulannya sekitar 150 ribu. 1 hari paling banyak 10 ribu. Saya mohon maaf, bagi yang merokok, setiap hari beli rokok, mereka wafat dalam keadaan tidak berhaji, nanti hisabnya lebih berat daripada yang tidak merokok. Karena merokok itu hukumnya makruh, dia tetap keluarkan uang 20-30 ribu. Sementara haji yang wajib dia tidak sisihkan. Sekali lagi ya, kita telah mengatakan setiap sholat maliki yaumiddin. Yang kedua, kita sudah paham, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit yang kita lakukan dari kebaikan kita akan melihatnya. Sedikit dari keburukan kita berbuat tidak ditobati, nanti di akhirat akan melihat. Pelihara niat, berdoa kepada Allah, sisihkan rezeki kita. Sudah punya uang 25 juta, segera datang ke Bank Syariah, kemudian ke Kementerian Agama. Mendaftar kita, daftar tunggunya 30 tahun. Daftar sekarang, perginya 30 tahun lagi. 25 tahun kita ngantri, ternyata ajal sudah menjemput, maka kita telah mendapatkan haji mabrur. Niatul mukmin khairu min amali. Niatnya seorang beriman lebih baik daripada amal. Orang yang sudah niat, kemudian apalagi sampai ngantri, maka sudah mendapatkan haji yang sempurna.
Kalau dia sempat pergi atau diberi rezeki oleh Allah bisa pergi wukuf di padang Arafah, bedanya dengan yang tidak pergi hanya masalah kelipatan. Orang yang niat dapat pahala haji sempurna 1. Kalau yang sempat diberi umur oleh Allah bisa wukuf di padang Arafah, diterima hajinya, bisa 70, bisa 10, bisa 700 kali, terserah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mendapatkan pahala haji dengan apa? Datang ke masjid untuk ikut taklim. Rasulullah bersabda, siapa yang ke masjid niatnya mengajar atau belajar Al-Quran, diberi haji mabrur. Kenapa tidak? Kalau ada pengajian niatnya salah satunya itu. Mungkin ustadznya tidak menarik, kiainya tidak menarik, tapi kita ambil fadilah dari ngaji di masjid itu dapat pahala. Apalagi sholat jamaah. Siapa yang berwudu dari rumahnya atau bersuci ke masjid, niatnya untuk sholat jamaah, diberi pahala haji mabrur. Siapa yang niatnya sholat sunnah atau sholat duha, dapat pahala umroh. Selain ibadahnya dilipat gandakan, kita diberikan pahala dari sholat jamaah itu selain 27 adalah pahala haji. Jadi kalau dapat pahala haji bisa tiap hari. Kalau berangkat haji setahun, seumur hidup bisa sekali. Bisa jadi Allah tidak memampukan kita. Itu urusan Allah. Urusan kita mengambil pahala sebanyak-banyaknya. Termasuk yang sudah punya orang tua, masih punya orang tua. Amalan terbesar yang berpahala di antaranya lebih baik atau minimal sama dengan jihad dan pergi haji adalah memuliakan atau birrul walidain. Yang lebih sederhana lagi, kita telah biasa mungkin belum menyertakan niatan ini setiap ba'da sholat. Jangan tinggalkan membaca tasbih 33 kali. Ya, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah 1 kali tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayatnya ini adalah apa? Perintah Nabi Muhammad menghibur orang-orang yang fakir yang ada di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang kaya bisa berinfak, bisa berjihad dengan hartanya, bahkan bisa berangkat haji. Bagaimana nasib kami ini? Maka Rasulullah menjawab, saya tunjukkan sebuah amalan kalau kamu lakukan, maka tidak ada yang mengungguli dari amalan ini. Yaitu apa? Bertasbihlah 33 kali. Ya, membaca Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Inilah nikmatnya kalau kita mengamalkan amalan itu dengan ilmu. Perkara kita diberangkatkan oleh Allah ke padang Arafah untuk wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itu kuasa Allah. Tapi mengambil sebab, 1 dapat pahala haji, yang kedua mampu dimampukan tugas kita berusaha.